Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema istri yang cakap jilid kedua. Wow, kenapa harus ada jilid kedua? Ya, ternyata menurut kitab Amsal 31, menjadi istri yang bijak tidak cukup hanya 4 yang sudah kita bahas kemarin. Ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan untuk menjadi istri yang cakap atau wanita yang bijak. Yang berikutnya, yang kelima adalah wanita yang bijak. Dia adalah penyedia yang penuh kasih sayang. Kita bisa perhatikan di ayat 14 dan 15 dikatakan di sana bahwa dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dia menjadi penyedia bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Yang keenam, wanita yang cakap, dia adalah seorang perancang yang optimis. Kita bisa perhatikan di dalam ayat ke-25 dikatakan bahwa ia tertawa tentang hari depan. Kenapa dia bisa tertawa akan hari depan? Karena dia memiliki optimis. Dia memiliki rancangan yang sudah dirancangkan apa yang harus dilakukan, sehingga dia punya optimis bahwa suatu saat dia akan menikmati hasil yang indah. Berikutnya yang ketujuh, dia adalah seorang manajer dan pengawas yang baik. Kita perhatikan di ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan bagi seisi rumahnya. Perhatikan berikutnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Walaupun dia memiliki helper atau pelayan-pelayan, Bapak Ibu ketika memiliki pelayan, tetapi dia tidak mau hanya bergantung kepada pelayan. Justru dia akan memimpin pelayannya dengan baik, dan dia juga mengawasi. Di ayat 27 dikatakan demikian, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dia memperhatikan dengan detail, dengan baik, apa yang harus dirancang, apa yang harus dikerjakan. Itulah manajer dan pengawas yang baik hati. Berikutnya, dia adalah yang ke-8, dia adalah seorang yang independen dan kuat. Wanita yang bijak, dia punya keteguhan hati dan dia seorang yang kuat. Kita perhatikan di ayat yang ke-24 dan 25, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Luar biasa, bukan? Yang ke-9, wanita yang cakap, dia adalah dipuji oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Dia akan dipuji oleh orang lain karena apa yang sudah dikerjakannya, dan orang lain menilai itu baik. Orang lain itu dimulai dari anak-anak dan suaminya. Kita lihat di ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Dan yang terakhir, yang menjadi hal yang penting bagi wanita yang cakap adalah takut akan Tuhan. Kitab Amsal 31 ini ditutup dengan kata-kata di ayat yang ke-30, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini menunjukkan bahwa semua hal yang di atas tadi tidak akan bisa dilakukan juga kalau tidak takut akan Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, maka dia akan mendengarkan suara Tuhan dan kemudian akan menjalankan seperti yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara bersyukurlah, khususnya para suami bersyukur mendapatkan istri yang cakap, yang bijak. Dan para istri ataupun calon istri, mari kita tingkatkan menjadi istri-istri, menjadi wanita yang bijak di hadapan Allah dan menjadi pujian bagi banyak orang.
Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan istri-istri yang cakap di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan setiap wanita ataupun istri boleh tetap teguh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami, mampukan para istri untuk boleh melakukan seturut dengan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.